Risma ini bersiap untuk buka-bukaan ya, melawan bosnya sendiri ya. Ya, Jokowi ya. Iya bosnya, tapi bos yang mana? Yang dalamnya adalah presiden. Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan ya, yaitu Menteri Risma, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, yaitu akan buka-bukaan jika dipanggil di sini, yaitu dalam arti hak angket di sini. Nah, ketika DPR di sini akan memanggil Menteri Risma, di situ akan buka-bukaan terkait apa? Kemungkinan terkait dengan bansos. Nah, di sini ada berita dari Katalogika. PDIP siapkan kajian setebal 3 cm dan kesaksian Mensos Risma di hak angket. Wow, di sini kira-kira kesaksiannya kira-kira apa ya? Kesaksian apakah pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo bagi-bagi bansos misalnya, di situ memang dari pemberitaan tidak ada dilibatkannya Risma hari ini, bahkan dari berita-berita tidak ada. Biasanya kan kalau pembagian bansos di situ seharusnya Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Sosial, tetapi dari pemberitaan ya tidak ada, dan bahkan juga istana bahkan juga sudah membantah pada waktu lalu, yaitu ketika ada yang menyinggung soal tidak dilibatkannya Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat pembagian bansos di situ. Nah, di sini dari Katalogika, Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma asal PDIP siap beri kesaksian terkait bansos jika hak angket DPR memanggil dirinya. Kader PDIP, Mensos Risma siap beri kesaksian soal bansos disampaikan jurnalis bocor alus Politik Tempo Francisca dalam podcast Tempo.co pada 9 Maret yang lalu. Informasi Mensos Risma siap beri kesaksian dalam hak angket setelah Francisca, akrab disapa Ica, melakukan wawancara dengan beberapa petinggi PDI Perjuangan termasuk Sekjen PDIP. Mereka PDIP serius dalam menggulirkan hak angket, termasuk mempersiapkan Bu Risma untuk memberikan keterangan, ungkap Ica. Selain mempersiapkan saksi, cerita Ica, PDIP juga menyiapkan kajian soal kecurangan pemilu dengan sangat lengkap yang fokus pada beberapa hal. Ia mencontohkan mulai soal putusan MK nomor 90 hingga keterlibatan aparatur negara dan hukum dalam pesta demokrasi pada Pilpres 2024. Ya, di sini memang sangat serius sekali, yaitu akan digulirkannya hak angket ya, termasuk dari Nasdem, PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya di sini pasti setelah diumumkannya hasil rekapitulasi resmi dari KPU, pasti di situ akan ada kejutan-kejutan berikutnya. Karena apa? Karena hanya 3 hari saja setelah dikeluarkannya hasil resmi rekapitulasi dari KPU, di situ akan ada gugatan di MK. Ya, termasuk di situ dipimpin oleh Pak Mahfud MD, dan digulirkannya hak angket di situ ada Ganjar Pranowo. Jadi capres dan cawapres itu mempunyai tugas masing-masing. Nah, bayangkan di situ juga pada waktu lalu bahkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga sepakat, yaitu digulirkannya hak angket di sini. Wow. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu, tepatnya pada 24 Mei 2023. Di sini Mensos Risma menjelaskan bansos tidak lagi dalam bentuk barang. Nah, di sini apa lagi? Tetapi kalau kita lihat pada waktu lalu ya, misalnya Presiden Joko Widodo ketika berkunjung di suatu tempat, di situ ya selalu membagikan beras dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dari judul di sini pada tanggal 24 Mei 2023, di sini bahkan Mensos Risma menjelaskan bansos sudah tidak lagi dalam bentuk barang. Nah, di sini Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan bahwa bantuan sosial dari pemerintah selama masa kepemimpinannya tidak lagi dalam bentuk barang. Mensos Risma di Jakarta pada Rabu mengatakan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengubah penyaluran bansos dalam bentuk uang pada 2021 menjadi perintah bagi dirinya, karena saya memegang arahan Bapak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bentuk uang saja. Itu saya pegang, kata dia. Sehingga mulai 2021 tidak
ada bansos beras di Kementerian Sosial Kemensos. Mensos Risma juga secara tegas menolak untuk memberikan bansos dalam bentuk barang. Mensos mengatakan pengawasan penyaluran dalam bentuk barang pasti lebih rumit dan akan memakan waktu. Seperti halnya program pemerintah beberapa waktu lalu untuk menyalurkan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng maupun BLT BBM diwujudkan dalam bentuk uang bukan barang. Penyaluran bantuan dengan uang akan lebih memudahkan pengawasannya, kata Mensos Risma. Nah, di sini memang menjadi pertanyaan yang sangat serius ya. Kenapa menjelang pemilu di sini arahan di situ menurut saya berubah drastis? Karena apa? Kalau kita lihat pada waktu lalu ya, terlihat Presiden Joko Widodo membagikan bansos beras dan bahkan juga mencapai 10 kilo. Ya, bahkan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu bangga hanya Indonesia yang bisa memberikan bansos beras, di negara lain tidak bisa. Ini sangat berbeda sekali dengan perintah atau arahan Presiden Joko Widodo ke Menteri Sosial pada waktu lalu, yaitu tidak berbentuk barang melainkan uang. Seperti ini video dari podcast dari Tempo.co. Untuk lebih lengkapnya ya, Anda cari sendiri, yaitu di Tempo.co. Di sini podcast bocor halus. Seperti ini videonya. Mereka sudah menyiapkan juga kan menteri-menterinya, salah satunya Risma begitu ya, yang sekarang ada di posisi Menteri Sosial untuk siap berbicara ketika diundang oleh DPR untuk berbicara soal bantuan sosial misalnya. Oke, jadi Risma ini bersiap untuk buka-bukaan ya, melawan bosnya sendiri ya. Ya, Jokowi ya. Iya, bosnya, tapi bos yang mana? Ini adalah presiden. Ya, seperti itulah. Wah, di sini pasti akan seru ya. Dan Bu Risma menurut saya juga sangat tegas dan juga pemberani lah. Terbukti pada waktu lalu memimpin sebagai wali kota Surabaya, menurut saya juga sukses karena keberanian dari Mensos Risma dan juga ketegasan dari Mensos Risma. Apalagi ditambah dari berita di sini ya. Di sini juga Mensos Risma menjelaskan bansos tidak lagi dalam bentuk barang, tetapi ketika ya pemilu sudah dekat, di situ Presiden Joko Widodo malah bermanuver apa yang dikatakan pada waktu lalu ke Menteri Sosial, saat ini malah membagikan bansos dalam bentuk beras 10 kilo. Kan sangat lucu sekali, sangat berbeda sekali dengan apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu, yaitu bansos tidak lagi dalam bentuk barang. Di sini pada tanggal 24 Mei 2023. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Raden Kasep, Polbek Tombak Mutualan Lawas Laliopo, wajib lawan, buat apa jabatan dipertahankan kalau hanya sekedar pajangan. Bu Risma kan bisa membuka dana bansos yang dipakai Pak Lurah, kampanye, dan tugas Bu Risma diambil alih Pak Lurah untuk cari suara bantu anaknya. Mungkin ini sesuai yang disarankan oleh si bapak yang menyuruh buat panggung sendiri. Jadilah Risma bakal punya panggung di Senayan. Bahlir, Risma bikin panggung sendiri aja, bagi-bagi bansos, tugas dia kok. Ya, seperti ini kan sangat lucu sekali. Aku kangen udah lama gak denger Bu Risma marah-marah di DPR nanti. Ben Modiar, ya seperti itulah viralkan. Oke, buzzer antek-antek asing. Nah, jadi memang di sini pada pengguliran hak angket, jadi memang harus mempunyai bukti-bukti yang kuat, saksi-saksi yang cukup. Jadi memang tidak sembarangan dan harus dipersiapkan secara matang untuk bergulirkannya hak angket di sini. Ya, semoga sajalah besok hak angket berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan yang berarti. Tetapi yang paling penting siapapun presiden dan wakil presidennya mendatang, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.